Oke ya, oke. Jadi kemarin berarti ketemu sama saya baru sekali yang kelas B saja ya. Oke. Eh, Nanti mungkin disiapkan waktu untuk yang kelas A sama C. Untuk ini mungkin waktunya belum pas saja. Sebabnya saya sibuk banget nih seminggu ini untuk pacu dengan waktu. Oke, kita lanjut ya. Saya minta izin untuk share screen. Oke, bisa kelihatan punya saya. Oke. Tadi yang dimintakan tendinogen ya, ya Mbak. Iya Pak. Oke, jadi gangguan gerak akibat gangguan gerak dan fungsi akibat rotator cuff karena TIR atau enggak tendinopati. Mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi panjenengan semua karena tendinogen ini bisa di tendon patella juga bisa atau enggak tensor fascia lata juga bisa. Tapi yang banyak dijumpa itu nanti banyak kasus-kasusnya di olahraga. Kita sampai jam berapa nih? Halo? Sampai jam 3, Pak. Jam 3, oke. Jam 3, setengah jam ya, oke. Mudah-mudahan bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bertemu dengan panjenengan semua, biarpun via Zoom. Biarpun kelas ini sebenarnya kelas kecil untuk mengenai gangguan fungsi akibat rotator cuff atau tendinogen pada rotator cuff, di mana sebenarnya ini skill lab ya masuknya. Iya Pak, skill lab. Iya, nah skill lab. Tapi apakah sudah ada yang skill lab di kampus? Teman-teman dosen yang ngasih? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, masalahnya saya nggak bisa ke sana karena saya di Jakarta. Dan ke sana perlu effort yang besar. Kalau ngajarin cuman 13 orang, terus kemudian kelas kecil mungkin terlalu banyak yang dikeluarkan effortnya. Ya, nggak apa-apa lah. Kita sekarang gangguan ini fungsi akibat rotator cuff tendinogen. Oke, kita lanjut ya. Di sini adalah pendahuluan. Rotator cuff adalah otostabilisator, penggerak utama dari bahu yang terdiri dari supraspinatus, infraspinatus, teres major, dan subscapularis. Tendinogenesis ini adalah suatu kondisi akut sampai dengan kronik yang menimbulkan proses dari inflamasi pada tendon tersebut, misalnya tendon spinatus, tendon infraspinatus, teres minor, subscapularis. Yang dimintakan adalah tendinopati. Tendinopati itu adalah cedera yang kronik pada tendon akibat overuse, bisa karena olahraga, bisa karena sehari-hari, dan dari disebut menyebabkan kegagalan proses regenerasi atau tissue healing dengan manifestasi klinik berupa nyeri pada tendon yang menghubungkan pada ujungnya pada tulang. Jadi ujungnya tendon menempel pada tulang itu tendon. Rotator tear atau kerobekan pada rotator bisa itu sebagian partial thickness ataupun full thickness. Kerobekan ini dapat terjadi akibat dari proses degenerasi. Oke, bisa membedakan ya. Jadi tendinopati itu prosesnya dari repetisi injury atau repetisi kerobekan yang terjadi pada tendon. Nah, di mana prognosisnya atau patofisiologinya biasanya partial thickness klasifikasinya bisa ada dua, antara partial dan full thickness. Jadi robeknya sebagian ataupun robekannya secara full. Prevalensinya kira-kira 20%, 22% dari total dari populasi seiring dengan bertambah usianya. Saat ini sudah bergeser tendinopati, bukannya orang usia lanjut atau usia ini, malah anak-anak pun sudah menderita
tendinopati. Tetapi insidennya biasanya lebih banyak partial thickness pada usia 1 sampai 45 tahun dan di atas kira-kira 50 tahun, 46 sampai 50 tahun lebih itu bisa full thickness. Jadi bisa ototnya sobek penuh. Penyebabnya adalah karena cedera pengulangan atau degenerasi dari jaringan lunak sendiri. Makanya banyak disumpahi pada klinisi atau pada kejadian di rumah sakit, di pelayanan itu adalah dokter atau itu bilangnya hanya atau frozen shoulder atau kemudian bursitis atau nyeri bahu, tetapi tidak spesifik memberikan diagnosa tapi karena tendinopati misalnya musculus supraspinatus. Nah, nanti penjenengan semua untuk diagnosisnya fisioterapi itu tidak boleh sama dengan diagnosis medis. Maka dari itu mungkin misalnya gangguan gerak fungsi misalnya di shoulder pain karena tendinopati atau tendinitis di supraspinatus. Nah, faktor resikonya apa ya? Resikonya adalah resikonya akan meningkat dengan seiringnya bertambah usia. Dan wanita lebih berisiko daripada wanita. Biasanya karena aktivitas yang terlalu berlebihan. Patokinematiknya, cerida otot-otot rotator ini bisa menyebabkan nyeri karena otot yang bersangkutan. Misalnya di otot spinatus, infraspinatus, teres mayor minor, ataupun dari subscapularis. Dan pada akhir raka dijumpai dengan painful arc. Ada pertanyaan di sini? Halo? Belum ada, Pak. Ada, oke. Nanti bisa di-cut ya. Saya kalau yang sudah pernah ketemu saya mungkin jadi saya kajian teorinya nggak terlalu dalam. Nah, jadi saya seorang praktisi, maka dari itu mungkin cari yang simpel-simpel saja. Itu ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, pemeriksaan fisioterapi dimulai dengan history taking. Jadi saya akan membuat konsep, mungkin sudah diajarkan oleh teman-teman dosen yang lain bahwa pemeriksaan fisioterapi itu dimulai dengan history taking. Jadi dengan keluhan utama, dengan cara anamnesis, dengan cara mencatat dari medical record yang telah tersedia ataupun dengan surat rujukan. Nah, biasanya pemeriksaan fisioterapi itu adalah dengan keluhan utama. Biasanya adanya nyeri, terus kemudian ketidakmampuan untuk gerakan aktif. Jadi ada limitasi untuk gerakan bahu tersebut. Nah, history ini meliputi dari riwayat penyakit sekarang. Misalnya kita untuk mengulik atau mencari apakah adanya riwayat trauma dan mekanismenya timbulnya cedera tersebut. Terus kemudian riwayat penyakitnya yang relevan, misalnya pasien tersebut mempunyai riwayat penyakit kencing manis ataupun pernah jadi atlet profesional yang menggunakan bahu. Terus kemudian apakah juga sebelumnya pasien juga sudah diberikan obat analgesik, anatropik, ataupun sampai pernah ada tindakan operatif. Kita harus mencarinya secara utama, secara jelas dan tepat untuk menunjang keluhan utama tersebut. Kemudian juga kita harus mencari data-data tentang komorbid dari penyakit penyerta yang ada terhadap pasien tersebut. Keluhan utama ini adalah sangat penting untuk kita menentukan tindakan terapi dan
anjuran apa ya. Jadi pas ya, misalnya oh ini tingkatnya cederanya ringan, sedang atau berat. Dan kita memprediksi atau memperkirakan untuk rencana bahwa tindakan ini bisa memperkirakan bahwa pasien ini bisa sembuh atau dengan tidak kembali lagi, biarpun hanya sekali 2 kali kita berikan. Karena apa yang dibutuhkan dari kita adalah ketepatan. Kalau bahasa kepolisian itu presisi. Ya, kita akan menggunakan kata presisi itu untuk menentukan bahwa diagnosis fisioterapi itu adalah tepat. Nah, kalau diagnosis tepat, maka kita harus memberikan intervensi atau terapi yang tepat pula. Dan juga dengan tindakan yang tepat pula, kita dapat memperkirakan bahwa paripurna atau selesainya tindakan atau kejadian atau keluhan pasien itu selesainya dengan cepat. Bisa dipahami, Kak? Bisa, Pak. Halo? Iya, Bapak. Bisa, Pak. Oke, gitu ya. Ini nggak ada yang ngerekod. Apa mesti dari saya? Wah, gawat nih. Kalau saya. Ya, dari saya. Ini saya yang jadi hostnya sekalian ya. Recording in progress. Boleh. Oke, biar bisa. Jenengan bisa. Nanti kalau ada salah-salah kata, saya juga bisa dikoreksi. Oke. Tadi kan udah mencari riwayat komorbidnya untuk menyesuaikan atau faktor kendala atau faktor penyulit atau faktor dari penyakitnya dari kilinogen itu. Nah, terus kemudian tes singkat, screening tes secara regional yang